Apakah Maung Bandung akan memberikan kekalahan kedua secara beruntun kepada Pesut Etam di musim ini? Mari kita bahas dalam video preview dan juga prediksi pertandingan Persib Bandung menghadapi Borneo FC Samarinda. Bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe-nya ya untuk mendukung perkembangan dari channel ini. Dan juga karena video ini adalah video preview dan juga prediksi, kalian jangan lupa untuk berpartisipasi dalam memprediksi hasil dari pertandingan antara Persib menghadapi Borneo ini di kolom komentar. Baik itu kalian bobotoh atau pendukung dari Pesut Etam ataupun kalian fans netral, jangan lupa untuk memberikan komentarnya, prediksi kalian. Nah, ini khususnya untuk kalian bobotoh dan juga pendukung dari Pesut Etam. Ini siapa tahu nanti komentar kalian jadi doa yang terkabul untuk hasil positif dari tim kesayangan kalian. Jadi jangan lupa untuk berkomentar. Oke, let's go. Kita mulai ya ke video preview dan juga prediksi dari pertandingan Persib Bandung menghadapi Borneo FC Samarinda. Ini adalah laga tunda yang seharusnya digelar pekan 4 di bulan Agustus lalu. Tapi karena waktu itu beberapa kota di Indonesia terdampak karena adanya demonstrasi, termasuk di kota Bandung yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pertandingan di BRI Super League ini. Dan akhirnya ditunda, digelar kembali pada tanggal 5 Desember 2025 hari Jumat. Nah, video ini tayangnya hari Kamis malam, ya sekitar 24 jam sebelum kick off dimulai. Oke, ini match yang seru, dua tim besar di tanah air akan bertemu ya. Apalagi kedua tim ini sekarang berada di papan atas dengan materi pemain yang luar biasa yang dimiliki oleh Persib maupun Borneo FC Samarinda. Ini kalau kita berbicara di pertandingan terakhir, kedua tim ini punya hasil yang berbeda. Persib Bandung di laga terakhirnya sebelum berangkat ke laga tunda ini berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 4-1 di laga tandang di Stadion Ratu Pamelingan, kandang dari Madura. Tentu Persib Bandung berangkat ke laga tunda ini dengan kepercayaan diri yang begitu penuh karena mereka berhasil membawa hasil positif di laga sebelumnya. Sementara itu Borneo FC Samarinda justru kebalikannya. Borneo FC yang tidak pernah kalah bahkan selalu menang dari pekan pertama, tapi sebelum berangkat ke laga tunda menghadapi Persib ini, mereka justru menelan kekalahan perdananya di kandang pula dari Bali United saat itu lewat 1 gol yang dicetak oleh Kadek Agung. Jadi Borneo akhirnya kalah untuk yang pertama kalinya dan kekalahannya itu didapatkan di pertandingan sebelum menghadapi Persib Bandung. Jadi Borneo berangkat ke laga menghadapi Persib ini dengan kepercayaan diri yang tidak begitu penuh karena mereka di laga terakhirnya mereka tumbang di kandang oleh Bali United dan itu menjadi kekalahan perdana. Tentu ini sedikitnya akan mempengaruhi mental bermain mereka ya, apalagi mereka bermain away. Nah, ini berbicara permainan away atau berbicara bermain away bagi Borneo FC Samarinda, mereka itu punya mental away yang sangat bagus ya. Karena dari 12 match yang sudah dilakoni oleh Borneo FC Samarinda di musim ini, 4 diantaranya mereka bermain sebagai tim tandang atau tim tamu. Nah, 3 dari laga tandang yang sudah dilakoni oleh Borneo, mereka berhasil mencetak lebih dari 1 gol. Yaitu ketika menghadapi Arema menang 3-1, ketika menghadapi Semen Padang menang 2-0, ketika menghadapi PSIM Jogja menang 3-1. Jadi mental away dari Borneo FC Samarinda ini luar biasa. Mereka sangat bagus lah ketika bermain away ya. Dan mereka di laga tunda ini akan away ke Bandung menghadapi Persib gitu. Nah, ini soal tim tuan rumah Persib Bandung. Ini Persib Bandung juga tidak kalah menarik ya. Dari data yang gue tulis nih, karena gue ini juga berbicara berdasarkan data ya, biar nggak disebut asbun ataupun asal ngomong gitu ya. Jadi ada beberapa data yang gue sajikan dan gue tulis biar gak lupa gitu. Nah, Persib Bandung di musim ini, khususnya di Liga ya, di BRI Super League, itu mereka belum pernah kalah di kandang. Dan menariknya, bukan hanya belum pernah kalah di kandang, tetapi Persib juga belum pernah kebobolan ketika bermain sebagai tim kandang. Menghadapi Borneo, Persib akan bermain sebagai tim kandang. Nah, tentunya ini menarik ini. Tim yang belum pernah kalah di kandang akan menghadapi tim yang punya mental away bagus, yang belum pernah kalah di laga tandang dan selalu bisa cetak gol gitu ya. Persib juga selalu bisa cetak gol. Ini artinya dua tim yang begitu luar biasa akan bertemu. Mungkin kalau kita prediksi pertandingan ini itu akan berjalan sangat seru ya, saling jual beli serangan gitu, adu strategi akan terjadi di lapangan selama 90 menit gitu. Nah, ini sekali lagi ada beberapa data yang gue tulis ya. Oke, ini ada oh ya, sebelum itu ini gue berbicara dulu klasemen sementara ya.
Borneo FC Samarinda itu berada di peringkat pertama dengan torehan 33 poin, sementara Persibnya ada di peringkat ketiga dengan torehan 25 poin. Tapi Persib punya 2 laga tunda termasuk dengan Borneo FC ini. Nah, kalau Persib bisa menyapu bersih semua laga tunda dengan kemenangan, maka Persib akan naik ke peringkat kedua dengan hanya berbeda 2 poin dari Borneo FC Samarinda. Jadi ini secara jarak poin di klasemen sebenarnya begitu dekat ya, berdekatan lah. Hanya saja ada beberapa laga yang memang harus ditunda, jadi terlihat jarak poinnya cukup jauh gitu ya. Oke, jadi secara peringkat ini 2 tim yang memang luar biasa di klasemen ya, berada di papan atas gitu dan akan bertemu di laga tunda di Stadion GBLA. Oke, ini ada apa ya? Mungkin fakta menarik gitu ya di Persib Bandung nih sebelum kick off laga ini dimulai gitu. Di mana Tom Haye akhirnya pecah telur ya. Tom Haye akhirnya mencetak gol di BRI Super League ketika mengalahkan Madura United di kandang Madura di Stadion Ratu Pamelingan. Nah, ini tentunya ini selain kepercayaan diri dari Persib Bandung dari seluruh pemain yang penuh gitu ya, kepercayaan diri yang begitu luar biasa. Ini juga akan menjadi laga yang tentunya ditatap dengan serius dan penuh dengan motivasi bagi Tom Haye, apalagi dia berhasil cetak gol di laga sebelumnya. Tentu ini akan menjadi laga yang akan apa ya, yang akan mungkin ya akan coba untuk dimaksimalkan lah oleh Tom Haye gitu. Dan ini prediksi gua bahwa Tom Haye juga sepertinya akan starter di laga ini ya, karena laga ini sepertinya akan laga yang dinanti-nantikan oleh Tom Haye gitu ya. Kemudian selain Tom Haye, Lucho juga cetak gol di laga ini. Jadi 2 gelandang Persib ini sebelumnya di pertandingan menghadapi Madura cetak gol. Ada Lucho, kemudian ada Tom Haye. Tentu ini adalah kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh Persib ya, dan menghadapi Borneo FC tentunya sangat apa ya, sangat diharapkan lah punya gelandang yang produktif, punya gelandang yang kreatif, karena pertahanan dari Borneo itu begitu kuat, begitu solid. Jadi butuh gelandang-gelandang kreatif yang sedang dalam performa yang bagus dan dalam kepercayaan diri yang penuh. Nah, Persib punya itu, Persib punya gelandang kreatif, Persib punya gelandang yang sedang dalam kepercayaan diri yang penuh, yaitu Tom Haye dan Lucho, karena keduanya cetak gol di laga sebelumnya. Tentu ini adalah kekuatan besar bagi Persib Bandung ya. Kemudian di kubu Borneo FC justru ini ada sedikit lubang yang bolong nih menghadapi Bali United. Kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya itu dari 12 kali pertandingan Borneo FC, 9 diantaranya mereka selalu menduetkan Kei Hirose dan Rivaldo Pakpahan. Dengan hasil akhir mereka selalu memenangkan poin penuh. Nah, ketika Rivaldo Pakpahan dipanggil ke timnas, ketika menghadapi Bali, duetnya itu berbeda. Adanya Kei Hirose dan Ahmad Agung sebagai pengganti dari Ahmad Agung menggantikan Pakpahan. Nah, hasilnya mereka gagal untuk memenangkan poin penuh, bahkan gagal untuk memenangkan poin karena mereka kalah di kandang. Tentu ini adalah sebuah apa ya, sebuah posisi yang hilang. Ada satu pemain yang hilang bagi Borneo FC, yaitu Rivaldo Pakpahan yang sedang menjalani tugas negara di timnas Indonesia untuk SEA Games. Menghadapi Persib, tentu ini juga tanpa Pakpahan karena Pakpahan kan sedang di timnas gitu ya. Ini duet Kei Hirose dengan Ahmad Agung akan menjadi tugas berat tentunya bagi kedua pemain tersebut, karena selain ini menghadapi tim kuat, mungkin chemistry-nya juga belum begitu dapat antara Pakpahan dan Kei Hirose. Jadi ini tugas berat nih bagi Borneo FC Samarinda ya, menghadapi tim sekelas Persib Bandung dengan adanya sedikit posisi yang bolong di lini tengah gitu. Nah, kemudian Persib Bandung ini gua prediksi sih akan mungkin menurunkan skuad yang hampir sama dengan ketika menghadapi Madura atau the winning team lah. Jadi prediksi gue ini gue tampilkan ya di sebelah gue gitu. Nanti gue tampilkan prediksi starting line up-nya. Penjaga gawang itu ada Teja Paku Alam karena dia memang selalu menjadi pilihan utama ya. Kalau dia fit gitu ya. Ini karena gue belum tahu infonya apakah dia fit atau enggak. Jadi ini gue berbicara secara performa aja bahwa Teja Paku Alam sepertinya akan dipasang sebagai penjaga gawang menghadapi Borneo. Duet center back ada Barba dan juga Matrikardi. Kenapa Barba? Karena memang ini pemain yang luar biasa, pemain yang penting bagi Persib Bandung, dan kalau dia fit dia selalu menjadi pemain pilihan utama dari Boyan Hodak. Nah, jadi Barba akan duet dengan Matrikardi. Kemudian di kiri, ini menarik di kiri karena sepertinya Dewangga ini akan kembali dipercaya nih. Ketika menghadapi Madura, Dewangga tampil luar biasa, dan menghadapi Borneo ini Persib kan tidak diwajibkan untuk memainkan pemain U23 sebab ada 2 pemain Persib yang dipanggil oleh timnas. Dalam aturannya, ketika ada pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia minimal 2 pemain ya usia 23, maka tidak diwajibkan untuk memenuhi regulasi tersebut. Jadi di kiri sepertinya Dewangga yang bermain luar biasa kemarin, dan di kanan itu Eliano.
Jadi 4 pemain bertahan itu ada duet Barba dan Matricardi, Dewangga dan Eliano. 3 pemain tengah. Nah, ini menarik nih. 3 pemain tengah Persib Bandung itu sulit untuk diprediksi ya. Kadang Putros bermain di sana, kadang Lucho, Tom Haye, Klok bermain, kadang ada Adam Alis juga, kadang memainkan Berguinho sebagai attacking midfield. Jadi sulit untuk diprediksi. Tapi gue akan coba memprediksi ya. Ini sepertinya yang akan menjadi starter adalah Maklok, Tom Haye dan juga Berguinho. Maklok sebagai defensive midfield, Tom Haye sebagai gelandang tengah dan Berguinho sebagai gelandang serang. Kenapa pilihannya Berguinho? Ya karena dia mantan pemain Borneo, itu sesimpel itu aja gua mah ya. Dia mantan pemain Borneo, dia tahu bagaimana permainan Borneo ya, sedikitnya dia paham lah tentang permainan Borneo. Jadi mungkin dia akan menjadi solusi ketika Persib Bandung mencoba untuk memecahkan kebuntuan gitu. Nah, Berguinho itu menjadi senjatanya. Di 3 pemain depan itu sepertinya tidak akan banyak perubahan ya, bahkan sama gitu dengan ketika menghadapi Madura. Ada Sadil di kanan, Sadil di kiri, William Barros di kanan dan Ramon Tanque di depan di penyerang utama nomor 9 gitu. Nah, itu prediksi gue. Itu prediksi gue untuk starting 11 dari Persib Bandung gitu. Sementara untuk Borneo, nih gue tampilkan juga ya prediksi starting line up atau starting 11 dari Borneo FC Samarinda. Tanpa Pak Pahan tentunya akan ada perbedaan di lini tengah. Penjaga gawang ya tetap Kapten Nadeo Argawinata. Duet center back ini Komang Teguh yang tidak tergantikan duetnya dengan Christophe Nduwarugira, pemain asal Burundi. Bek kiri Kasambu ini sepertinya akan menjadi pilihan utama karena memang dia selalu menjadi pilihan utama bagi coach Fabio Lefundes. Di kanan Fajar Faturrahman. Meskipun di pertandingan ketika menghadapi Bali, Fajar ini cedera ya dan harus diganti oleh Buffon di babak pertama, tapi sepertinya Fajar sudah fit karena sudah kembali berlatih. Jadi Fajar dan Kasambu ini akan mengisi 2 back sayap. Nah, ini 3 gelandang. Gelandang bertahannya Ahmad Agung sepertinya mantan pemain Persib. Karena kemarin lawan Bali juga Ahmad Agung yang dipasang menggantikan posisi dari Rivaldo Pakpahan. Duetnya tetap bersama dengan Kei Hirose untuk membantu Juan Villa dalam berkreasi di gelandang serang. Juan Villa tentunya akan mengisi posisi sebagai attacking midfield. Di kiri ada Peralta, di tengah ada Douglas ya, kemudian di kanan ada Maicon. Itu prediksi starting 11 dari gua untuk Borneo FC Samarinda. Nah, ini berbicara pertandingan Persib ketika menghadapi Madura dulu nih. Ketika menghadapi Madura kemarin, pertandingan Persib luar biasa. Begitu cair lini tengahnya, begitu tajam lini depannya dan begitu kuat pertahanannya. Ini tentunya Persib Bandung itu sedang dalam performa yang begitu bagus. Nah, ini Borneo FC Samarinda justru ketika menghadapi Bali United, kebetulan gua nonton full time ya. Salah satu alasan kenapa Borneo FC Samarinda ini bisa kalah karena permainannya terbaca oleh Bali. Peralta dan juga Juan Villa yang menjadi motor serangan bagi Borneo FC Samarinda ini berhasil dimatikan pergerakannya. Sehingga akhirnya pergerakannya terbatas di lini tengah dan sulit untuk berkreasi. Beberapa umpan yang coba dikirimkan ke depan itu tidak maksimal. Apalagi pemain-pemain depan dari Borneo FC Samarindanya memang mendapatkan pengawalan yang begitu ketat dari duet center back Joao Ferrari dan Timbre Ceper. Sehingga Mariano Peralta ataupun Juan Villa itu sulit untuk memberikan trupas-trupas yang biasanya mematikan. Jadi ketika supply-nya kurang, supply-nya hampir tidak ada, ya otomatis mereka sulit untuk menciptakan peluang. Meskipun mereka berhasil mendapatkan beberapa peluang, tapi tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol. Nah, ini tentunya strategi dari Bali United ini bisa dicontoh oleh Persib Bandung ya, dengan mungkin melakukan pressing atau melakukan marking terhadap 2 pemain kreatifnya dan tentunya melakukan penjagaan juga yang begitu ketat kepada Maicon, kepada Douglas yang selalu bisa menerima bola dari pemain-pemain kreatif Borneo FC gitu, yaitu Peralta dan juga Juan Villa. Karena Peralta ini posisinya memang selalu dipasang di sayap kiri, tetapi pergerakannya begitu mobile. Dia bisa ke tengah, dia bisa ke kanan, dia bisa ke depan. Jadi luar biasa ini Peralta. Kalau dia tidak dihentikan, ya Borneo FC kans untuk menangnya itu besar gitu ya. Jadi salah satu cara mungkin untuk mengalahkan Borneo adalah bagaimana cara untuk menghentikan Peralta ini dan Juan Villa agar tidak berkreasi di lini tengah. Karena kalau 2 pemain ini tidak bisa bergerak bebas, otomatis suplai bola ke depan itu minim. Nah, itu ya untuk preview dan juga prediksi starting line up, starting 11 dari Mitra Sepak Bola dari gua gitu ya. Nah, berikutnya adalah prediksi skor. Berapa nih skor untuk pertandingan Persib menghadapi Borneo FC Samarinda? Ini karena tadi sudah gua sebutkan ya data dari Persib Bandung yang tidak pernah kebobolan di laga kandang dan Borneo selalu bisa cetak gol di laga tandang, bahkan lebih dari 1 gol dalam 3 laga tandangnya.
Jadi ini pertandingannya akan begitu menarik, akan begitu alot, akan begitu apa ya? Ya begitu sengit lah. Counter to counter akan terjadi. Tapi Persib yang sedang dalam performa yang bagus, sedang dalam kepercayaan diri yang penuh, bermain di kandang dengan pemain-pemainnya yang perform di pertandingan sebelumnya, gua rasa Persib yang akan mendapatkan kemenangan. Mungkin skornya itu tipis ya, bisa 1-0 atau 2-1. Jadi meskipun Persib ini adalah tim yang belum pernah kebobolan di laga kandang, tapi menghadapi Borneo, gua rasa sih ini pertahanan Persib akan diuji habis-habisan lah, akan diuji oleh lini serang dari Borneo. Jadi ada kemungkinan juga Borneo cetak gol di GBLA. Tapi Persib yang tetap akan mendapatkan kemenangan. Itu prediksi dari gua ya. Namanya prediksi, tidak semuanya benar. Kalau itu salah, namanya juga prediksi. Kalau semuanya benar, itu bukan prediksi. Jadi itu prediksi gua ya guys. 2-1 atau 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung sebagai tim tuan rumah. Dan ini Persib jika menang, Persib akan tetap di peringkat ketiga, tapi jarak poinnya semakin dekat dengan Borneo, bahkan hanya berjarak 1 poin dengan Persija Jakarta. Oke, itu dia untuk video preview dan juga prediksi dari Mitra Sepak Bola untuk laga tunda Persib Bandung menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gimana menurut kalian guys? Jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk mendukung Mitra Sepak Bola di seluruh sosial media. Semoga kita sehat selalu dan kita jumpa lagi di video berikutnya.